Kami dari kelompok A3 akan melaksanakan praktikum mandiri yang bertemakan korosi. Dengan saya Diara Jasmine, M0402251004. Dengan saya Muhammad Akmal Syauki Albayaki, F0402511113. Dengan saya Alika Haryanti, F0406251074. Tujuan praktikum kami ini untuk mengetahui proses dan faktor penyebab korosi serta membandingkan faktor penyebab korosi yang memiliki kecepatan korosi yang paling tinggi. Jadi sekarang lanjut ke alat dan bahan. Pertama ada gelas plastik, garam, minyak goreng, sunlight, cuka makan, dan 5 buah paku, dan air. Oke, pertama-tama siapkan 5 buah wadah dan isi beberapa wadah dengan air seperti air garam, air sabun, dan air. Setelah itu masukkan larutan cuka dan juga minyak. Nah, di sini udah diisi beberapa larutan di 5 wadah dan masukkan 5 paku ini ke masing-masing larutan. Oke, setelah itu kita bisa menunggu hasilnya kira-kira 3-4 hari untuk melihat hasil akhirnya. Larutan minyak. Pada percobaan ini, paku yang dimasukkan ke dalam larutan minyak tidak mengalami korosi karena minyak membentuk lapisan pelindung yang mencegah kontak antara besi dengan air dan oksigen. Nah, tanpa dua komponen ini tidak terjadinya reaksi oksidasi pada besi. Larutan air biasa. Pada percobaan ini, paku yang dimasukkan ke dalam larutan air biasa akan mengalami korosi karena besi bereaksi dengan air dan oksigen dari udara. Reaksi reduksi oksidasi ini menghasilkan karat berwarna coklat kemerahan dengan Fe2O3 kali XH2O. Yang ketiga, larutan cuka. Paku dalam cuka lebih cepat berkarat karena cuka mengandung asam asetat yang menghasilkan ion H+. Ion ini mempercepat oksidasi besi. Warna yang muncul cenderung hitam keabu-abuan karena terbentuk FeO atau besi 2 asetat, bukan karat merah biasa. Yang keempat, larutan air garam. Paku dalam air garam mengalami korosi paling cepat. Garam sebagai elektrolit mempercepat aliran elektron dan ion Cl- mempercepat proses reaksi sehingga karat terbentuk lebih cepat dibandingkan air biasa. Yang kelima adalah larutan air sabun. Paku dalam air sabun hanya sedikit berkorosi dikarenakan sabun memiliki sifat base lemah sehingga menetralkan ion asam dan membentuk lapisan tipis yang mengurangi kontak antara logam dengan udara. Akibatnya paku hanya tampak kusam. Korosi dipengaruhi oleh keberadaan air, oksigen, larutan asam atau garam, kelembapan yang tinggi, dan ion-ion elektrolit. Dan gimana sih cara kita mencegahnya? Kita bisa mencegah dengan cara mengecat logam, melakukan galvanisasi atau pelapisan seng, dan juga mengoleskan minyak atau pelumas serta menjaga permukaan logam akan tetap kering.
Dari hasil praktikum kami dapat disimpulkan bahwa paku dalam minyak tidak berkarat karena terlindungi dari udara dan air. Lalu paku dalam air biasa mengalami karat berwarna coklat akibat reduksi oksidasi. Lalu paku dalam larutan cuka mengalami korosi dengan berwarna hitam keabu-abuan. Lalu paku dalam air garam mengalami korosi yang paling cepat karena adanya ion elektrolit. Lalu paku dalam air sabun hanya tampak kusam dan tidak banyak berkarat karena sabun memiliki basa dan sedikit melindungi logam. Jadi di sini yang cepat berkarat adalah air garam, cuka, lalu ada air biasa, lalu air sabun, dan terakhir adalah minyak.